Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 13 Maret 2024, Pekan keempat Prapaskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab Yesaya, bab 49, ayat 8 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, dan kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin panas dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada yang dari utara, dari barat, dan ada yang dari tanah Sinim. Bersorak-sorailah, hai langit, bersorak-sorailah, hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umat-Nya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 5, ayat 17 sampai dengan 30. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup.
Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberikan kuasa kepada Anak untuk menghakimi, karena Ia adalah Anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara Anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kehadiran Yesus seringkali menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat di zamannya. Bahkan di zaman sekarang pun, kita masih berhadapan dengan pertanyaan yang sama. Yesus tidak ingin kita menyerah kalah pada pertanyaan-pertanyaan itu, lalu kita mengundurkan diri dari hadirat Tuhan. Keselamatan ada dalam Tuhan. Ia tetap akan menjadi misteri, tetapi iman yang teguh kepadanya akan membuat kita sungguh yakin bahwa Dia dan Bapa serta Roh Kudus adalah kesatuan yang menghidupkan dan penuh kasih. Percayakah kita pada hal ini? Masa Prapaskah sama dengan masa pertobatan. Masa Prapaskah memang identik dengan masa pertobatan. Hal yang dimaksud bukan berarti bahwa kita sebagai pengikut Kristus bertobat hanya ketika masa Prapaskah. Bukan hal itu yang dimaksud. Masa Prapaskah dimulai ketika Rabu Abu. Hal tersebut hendak menunjukkan bahwa masa persiapan untuk menyambut Paskah dimulai. Kita diajak untuk mampu meneladan sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus melalui berpuasa, berpantang, dan bertobat. Sudahkah kita melakukan hal itu dengan sungguh-sungguh dan serius? Apakah kita menjalankan masa Prapaskah ini biasa-biasa saja karena tidak tahu alasannya? Orang beriman adalah pribadi yang mampu mempertanggungjawabkan imannya. Ia harus mengerti apa yang diimani dan mengapa harus diimani. Masa Prapaskah hendak mengajak seluruh umat untuk mampu menderita bersama Kristus, berefleksi bersama, dan mampu mengalami Kristus dalam perjumpaan pengalaman sehari-hari. Sesungguhnya Kristus hadir dalam hidup kita. Namun, kita yang kurang peka merasakan kehadirannya. Pantang dan puasa serta bertobat merupakan jalan yang bisa dilalui agar kita mampu peka akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Sekilas memang terlihat tidak membuat nyaman raga dan fisik kita, tetapi hal itu sungguh menenteramkan hati kita. Masa Prapaskah merupakan hal penting yang harus kita sadari. Hal tentang pantang dan puasa telah diajarkan oleh gereja melalui KGK Kanonik 1249 demikian. Semua orang beriman Kristiani wajib menurut cara masing-masing melakukan tobat demi hukum ilahi. Tetapi agar mereka semua bersatu dalam suatu pelaksanaan tobat bersama, ditentukan hari-hari tobat, di mana umat beriman Kristiani secara khusus meluangkan waktu untuk doa, menjalankan karya kesalehan dan amal kasih, menyangkal diri sendiri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara lebih setia, serta berpuasa dan berpantang. Hal ini mau menunjukkan perjalanan iman kita dengan meneladan Kristus melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya, yang mana akan berpuncak pada saat perayaan misteri Paskah. Sumber M. Buiru Herman, penerjemah. Katekismus Gereja Katolik.
ND Nusa Indah 2007. Marilah kita berdoa. Yesus, aku mendengarkan perkataanmu dan percaya akan Allah yang mengutusmu. Malam ini aku berdoa kepadamu, bersyukur karena belas kasih-Mu yang boleh aku alami hari ini. Ampunilah bila ada kata dan perbuatanku yang tidak berkenan bagimu. Semoga sampai akhir aku boleh menerima hidup yang kekal. Engkau kupuji selamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya dalam renungan harian ini. Kita jumpa lagi di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.